Coba deh bayangin, tiap hari kerjaannya nimbang beras, sayur, daging, tapi timbangannya itu udah disetel, curang, nipu pembeli gitu. Nah, sumber yang Anda bagikan ini cerita setelah orang ini meninggal, jasadnya itu jadi berat banget kayak batu. Bahkan katanya kuburannya aja nolak. Ini kisah nyata tentang Pak Rano, seorang pedagang yang disebut kena azab karena perbuatannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita mau bahas lebih dalam nih kisah nyata dari sumber Anda tadi tentang Pak Rano dan akibat dari perbuatannya. Tujuan kita buat coba pahami pelajaran di balik cerita azab buat orang yang curang soal takaran dan timbangan ini. Oke, mungkin bisa langsung diceritain siapa sih Pak Rano ini menurut sumbernya? Iya, jadi menurut sumber ini Pak Rano ini umurnya 55 tahun. Pedagang sembako biasa di pasar tradisional. Kelihatannya sih ramah gitu, tapi itu dibaliknya ternyata licik pamat prakteknya. Sumbernya ini rinci banget loh caranya dia curang. Misalnya nih, timbangan itu udah diatur kurang dari rumah, jadi udah niat. Terus kalau jual beras gitu, takarannya sengaja dikurangin beberapa ons. Minyak goreng juga bilangin seliter, isinya cuma 900-an mili. Wah, itu kayaknya udah terstruktur ya, maksudnya bukan cuma hilaf sekali dua kali gitu. Terus motivasinya apa sih menurut cerita ini? Cuma soal untung aja gitu? Iya, motif utamanya ya emang keuntungan. Sumber ini ngegambarin Pak Rano tuh kayak orang yang nyepelein gitu loh. Mikirnya, alah orang gak bakal sadar atau cuma dikit ini, gak ngaruh lah gitu. Tapi ya dari yang dikit-dikit itu, dia jadi bisa ngumpulin harta banyak. Disebutin loh, dia bisa beli motor baru hampir tiap tahun. Terus nyekolahin anaknya juga biayanya mahal. Ya dari situ, dari ngurangin hak pembeli. Ngeremehin dosa kecil ya, tapi numpuk jadi gede banget akibatnya. Menarik juga cara sumber ini gambarin sikap dia. Terus apa nggak ada gitu yang sadar sama kecurangannya? Atau mungkin coba ngingetin dia? Ada. Sumber itu nyatat beberapa kejadian, pernah ada ibu-ibu protes bilang timbangannya kurang. Tapi Pak Ranonya ngeles aja. Alasannya, wah banyak angin bu, timbangannya jadi goyang. Gitu. Malah ada juga Ustadz Pasar katanya, yang pernah negur langsung, ngasih tahu soal laknat Allah buat pedagang curang. Tapi Pak Rano jawabnya santai banget, dia bilang, saya kan juga rajin sedekah kok tiap Jumat Ustadz. Waduh. Astaga, jadi udah diingetin baik-baik, diabaikan aja gitu ya. Ini kayaknya hatinya udah keras gitu ya. Apa ada lagi perbuatan lain yang lebih parah gitu yang diceritain di sumber ini? Ada. Sumbernya nyebutin puncaknya itu waktu dia nggak cuma curang, tapi udah mulai ngerendahin pembeli. Pernah ngejek pembeli yang kelihatan miskin. Bilang, buat apa borosin minyak buat orang kere gitu katanya. Nah yang paling parah nih, dia diceritain sampai jual minyak oplosan. Udah takarannya curang, minyaknya oplosan bula. Dan itu dijual ke ibu hamil. Akibatnya, anaknya si ibu ini sampai diare parah. Ini udah bukan curang lagi ya, tapi zolim, bahayain orang. Astagfirullahalazim. Itu sih benar-benar keterlaluan ya, nggak bisa dibenarkan sama sekali. Terus, gimana akhir hidup Pak Rano ini menurut cerita itu? Akhir hidupnya diceritainnya cukup mendadak ya. Pas Jumat pagi, dia tiba-tiba jatuh di kiosnya. Sempat kejang-kejang gitu, kata saksi mata di sana. Terus, ya udah, meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan bagian yang paling bikin heboh dari cerita ini kan, seperti yang tadi udah disinggung di awal, soal pemakamannya ya. Gimana sumber ini gambarin proses pemakamannya itu? Iya, betul. Nah, di bagian inilah sumber tersebut cerita rentetan kejadian aneh yang dianggap aneh sama warga sekitar situ. Waktu jenazahnya mau diangkat, katanya nih, 6 orang dewasa aja kesulitan. Berat banget rasanya. Padahal fisiknya Pak Rano ini kurus loh. Terus pas gali liang lahatnya, tanahnya itu longsor terus, berkali-kali, seolah-olah kayak nolak jenazahnya gitu. Pas akhirnya jenazah berhasil dimasukin, kedengeran suara keras banget, bruk gitu. Udah gitu, tanah di atas kuburannya langsung amblas, jadi cekung ke dalam. Bahkan ada yang bilang nyium bau aneh gitu, kayak bau logam campur amis dari arah kuburan. Nah, ini semua diartikan sebagai tanda kemurkaan gitulah atas perbuatannya selama ini.
Wah, gambaran dari sumber ini kuat banget ya kesannya. Terus gimana reaksi keluarganya? Istrinya terutama menghadapi ini semua. Istrinya, ya Allah, diceritain sedih banget, terpukul. Beliau sampai datengin beberapa pembeli loh, minta maaf atas nama suaminya. Ngakunya sih nggak tahu persis detail kecurangan suaminya itu gimana. Terus ya mohon doa supaya dosa-dosa Parano diampuni. Ya semacam penyesalan dan upaya memperbaiki dari keluarga. Oke, dari semua rangkaian cerita yang ya cukup dramatis ini, apa sih inti pelajaran paling penting yang bisa kita ambil? Terutama kalau dikaitkan sama peringatan di Al-Quran? Pelajaran utamanya sih jelas banget ya. Kisah ini seperti yang diceritain sumber Anda itu, jadi kayak pengingat keras gitu loh tentang ancaman Allah buat orang yang curang soal takaran dan timbangan. Ini tuh bukan dosa sepele gitu, ini kezoliman. Nah, seperti yang ditegaskan di surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi intinya tuh, jangan pernah nambah untung pribadi dengan cara ngambil hak orang lain, sekecil apapun itu. Akibatnya, menurut keyakinan di cerita ini, bisa berat banget bahkan kerasa di dunia. Iya ya, kisah Parano ini jadi kayak cermin buat kita semua. Bukan cuma soal timbangan di pasar aja sih sebenarnya, tapi bisa jadi lebih luas lagi ke timbangan keadilan, kejujuran kita dalam semua hal di hidup ini. Udah adil belum ya kita nimbang hak dan kewajiban kita, baik ke Allah maupun ke sesama manusia? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita malah sering ngurangin timbangan komitmen, kita tanggung jawab, atau bahkan ya jujur dalam omongan dan perbuatan sehari-hari? Mungkin ini ya pertanyaan buat renungan yang bisa Anda bawa pulang setelah dengerin penulis suram kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.